Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kita sudah punya image target untuk kubus. Berikutnya kita buat image target yang untuk baloknya. Klik kanan, kemudian pilih Vuforia Engine, image targetnya. Kemudian kita beri nama balok. Nah, kemudian di sini di inspektor tipenya kita ganti database. Dan database-nya dari bangun ruang. Dan ini balok sudah. Terus posisinya kita pindahkan saja agak jauh seperti ini karena nanti kita juga akan berikan gambar di sini. Nah, kita hadap sana. Seperti ini. Berikutnya kita masukkan dulu model 3D-nya yang balok. Kita masukkan sudut baloknya, kemudian tusuknya, kemudian diagonal sisi, diagonal ruang, jaring-jaring, dan volumenya. Kita tarik saja, masukkan ke sini. Ya. Nah, kemudian untuk kecuali yang volume ya, ini sampai sini kita buat skalanya 0,5, kemudian rotasinya 180, kemudian ketinggiannya 0,2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang volume balok kita lihat, coba kita 0,2. Coba saya sembunyikan, tidak kelihatan ya. Kalau kita lihat dari kubusnya, ini volume kubus seperti ini. 0,63, 0,2. Coba kita buat sama ya. 0,63. Ini 180. Banyak banget. Ini sepertinya masih terlalu kecil ya. Coba kita buat satu lagi. Berapa? 0,8. Nah, dikira-kira saja 0,9. Nah, kira-kira begini. Nah, sekarang kita sudah punya image targetnya kubus dengan isi modelnya, balok dengan isi modelnya. Kalau kita tes, kita ambil modelnya dulu. Nah, ini kubus. Nah, seperti ini yang muncul semuanya muncul ya. Kemudian kita ganti. Ini yang balok. Nah, udah jadi balok. Semuanya muncul ya. Begini. Oke. Kembali ke, coba kita scan lagi. Nah, ini balok ya. Balok sudah, berarti sudah bisa mengenali. Ini kubus, ya betul, berarti udah betul. Nah, itu tadi sudah kita coba dan muncul ya, muncul ketika balok yang muncul yang balok, ketika kubus yang muncul yang kubus. Sekarang kita membuat pilihannya. Nanti ketika kubus yang muncul, nanti gambar mana yang akan kita munculkan. Apakah titik sudutnya, apa rusuknya, sesuai dengan pilihannya. Nah, berarti sekarang kita menuju ke kanvas dulu. Untuk kubus ini kita bisa sembunyikan dulu.
kanvas. Sebelum kanvas kita 2D-nya nyalakan, klik 2 kali di kanvasnya. Nah, seperti ini. Pada bagian kanvas ini pilihan kubus, kita membuat yang pilihan kubus dulu. Klik kanan, kita tambahkan UI, kita tulis di sini frame saja. Frame. Nah, frame-nya kita tambahkan gambarnya yang ini, frame. Nah, bagian source image ini kita masukkan frame-nya. Kemudian ini image size-nya kita samakan dulu. 098 dan 736. Kemudian kita posisikan agak ke kanan bawah. Nanti seperti ini. Kemudian kita kecilkan. Klik geser, kemudian shift pada keyboard ditekan. Jadi kira-kira segini. Kemudian kita jangan lupa mengatur untuk ini ancornya ya. Nah, kita naik, kita geser ke sini. Dan ini juga. Nah, udah begini. Berikutnya di dalam frame ini kita tambahkan ini namanya drop down. Nah, udah seperti ini. Kemudian ukurannya kita sesuaikan. Posisi dan ukuran kita sesuaikan. Ini kita taruh sini. Kemudian kita atur ukurannya misalnya seperti ini. Nah, kalau hanya seperti ini saja kita coba buka begitu. Nah, nanti ketika kita scan ini ya, kubus, nah yang muncul kan kubusnya ini. Yang muncul kubusnya, coba kita perbesar. Nah, nanti misalnya kita beri pilihan, nah ini kan ada 3 pilihan ya. Nanti kita tambah lagi. Misalnya pilihan yang titik sudut, kita klik. Nanti yang muncul di sini hanya yang titik sudut dari kubus itu. Kemudian kita ganti rusuk. Nah, nanti yang muncul rusuknya. Begitu ya. Nah, sekarang kita atur. Ini kan tulisannya masih kecil dan tidak ada gambarnya. Kita akan memberikan tulisannya lebih besar, ini tanda panah lebih besar, dan ada gambarnya di sini. Nah, sekarang kita menuju ke drop down di sini, dan bagian label dulu. Kita zoom ke sini. Bagian label ini kita geser ke kanan. Kemudian yang sebelah kanan kita geser agak ke kiri. Kemudian tulisan option A biar besar, di inspektor kita turunkan. Cari bagian paragraf, kemudian pilih best fit. Nah, sudah seperti itu. Kemudian ke arrow-nya kita dekatkan, kemudian kita perbesar. Seperti ini. Nah, bagian kiri kita tambahkan gambar. Jadi di sini klik kanan, UI image. Nah, kita tempatkan di pinggir sini. Kemudian ukurannya kita atur juga. Nah, kita sesuaikan. Misalnya seperti ini. Nah, untuk gambar ini nanti kita isi dengan gambar-gambar pilihannya. Nah, ini gambar pilihannya belum ada. Kita buka di aset, kita ambil yang ICO dropdown PNG. Masukkan ke sini. Nah, sudah masuk ya. Kita klik gambarnya. Kemudian bagian default kita seperti biasa, sprite 2D UI. Kemudian karena banyak gambar kita pilih multiple. Kemudian sprite editor kita pilih, apply. Nah, kita slash ya. Slash saja. Nah, ini sudah kepotong kayaknya. Kita apply coba. Nah, dah, kita silang. Nah, di sini kalau kita buka, nah ada gambar-gambarnya seperti ini.
kita belum bisa melihat gambarnya, kita tunggu dulu, masih loading. Coba kita ke model yang lain. Kita buka lagi. Nah, ini gambar yang pertama ya, sebenarnya tampilannya kayak gini. Berarti yang sudut ini pakai ini ya, kita urut aja. Berarti kita masuk ke nah ini yang bagian image ini kita naikkan dulu. Kalau bisa kita rename, nah bisa kita rename. Ini image label. Kemudian bagian template ini kita nyalakan dulu. Nah seperti ini. Kita besarkan sampai ke bawah. Begini. Kemudian bagian viewportnya juga. Ini sudah viewportnya sudah. Kemudian bagian kontennya. Nah ini kontennya kan masih segini. Kita buat kontennya agak besar. Misalnya segini ya. Kemudian kita masuk ke dalam kontennya, itemnya. Nah, itemnya juga kita perbesar. Naik segini, turunnya segini. Nah, kemudian di dalam item ada background. Backgroundnya udah segini ya. Dan item checkmark dan label. Nah, labelnya ini kita geser agak ke kanan. Seperti ini. Kemudian kita base fit juga bagian bawah. Udah base fit seperti ini. Kemudian item checkmarknya ini kita perbesar lagi. Seperti ini. Nah, bagian sini kita tambahkan lagi di item UI image. Nah, ini nanti untuk menampilkan gambarnya, untuk pilihan-pilihannya. Jadi begitu. Nah, kita perbesar lagi. Kira-kira segini. Kalau udah dirasa cukup ya sudah selesai begitu ya. Kalau belum ya digeser lagi. Nah, kita sudah punya image item di sini ya. Kita rename aja biar item image. Nah, sini image label, ini item image. Terus masuknya nanti kemana? Di sini. Di drop down nanti ada pilihannya. Klik drop down-nya, kita turunkan yang ada di sini. Nah, ini ada pilihannya. Ada caption image, ada item image. Berarti kita butuh nanti masukkan ke sini. Yang caption image kita ambil dari image label. Masukkan ke sini. Kemudian untuk yang item image kita masukkan ke sini, item image juga. Terus pilihannya ada di sini nih. Nah, misalnya pilihan A. Pilihan A ini adalah sudut kubus. Nah, atau titik ya. Titik sudut kubus. Ini otomatis sudah berubah. Kemudian sprite-nya apa? Sprite-nya yang ini, titik sudut. Kita masukkan ke sini. Nah, ini otomatis berubah. Dan option B, misalnya rusuk kubus, ya kan? Berarti yang kita masukkan mana? Rusuk kubus, misalnya yang ini. Dan kita tambah lagi diagonal sisi kubus atau diagonal bidang ya. Terus kita masukkan yang mana ini ya. Masih ada lagi, kita tambahkan saja. Nah, ini kok masih sama? Ya, ini tinggal kita ganti diagonal ruang ya. Diagonal ruang kubus. Ambil yang mana? Yang ini, diagonal ruangnya. Kemudian tambahkan lagi apa ini? Jaring-jaring. Oh, jaring-jaring. Jaring kubus misalnya. Kita masukkan gambar jaring-jaringnya. Ini jaring-jaring kubusnya yang ini. Kemudian tambahkan lagi volume kubus. Nah, jadi kita masukkan yang ini.
gambarnya masih balok ya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri nanti ya. Kalau sudah seperti ini, kalau kita coba, kita tes ya. Kita fokus pada pilihannya dulu di sini sebelah kanan bawah. Kita klik. Nah, di sini sudah ada pilihan-pilihannya. Kalau gambar ini dirasa terlalu besar, nanti bisa dikecilkan lagi tadi. Misalnya kita pilih diagonal sisi, maka yang terpilih ini jadi berubah seperti ini. Nah, tapi ini kan belum ngefek ya pada 3D-nya. Karena memang kita belum ngelingkannya. Sekarang kita coba untuk item image-nya ini kita perkecil lagi ya. Tadi kayaknya terlalu besar, terlalu mepet. Kita geser lagi ke kiri. Kira-kira ya. Dan untuk image labelnya juga kayaknya masih seperti ini ya. Sepertinya sudah. Nah, berikutnya kita buat di sini sebuah script ya. Script di sini nanti kita pakai, kita tambahkan add komponen, kemudian kita berikan misalnya pilihan apa, kubus dropdown DD gitu ya. Kita enter lagi. Nah, kita klik. Ini sudah ada di sini. Kemudian kita masuk ke dalam ini, kita masukkan ke script. Dan kita klik lagi untuk highlight-nya menuju ke sana. Nah, kemudian kita klik kanan, kita open. Nah, sekarang kita sudah berada di pilihan kubus DD ya. Nah, kita akan berikan di sini banyak game object yang akan kita ambil. Maka di atas sebelum void start kita tuliskan public game object. Game object apa saja yang mau kita ambil? Nah, yang jelas adalah targetnya. Kita tulis target balok. Nah, kemudian boleh pakai koma untuk menuliskan karena ini game object semuanya. Kemudian ada pilihan tombol ya. Pilihan tombol. Kemudian ada jaring, ya kan jaring ya, jaring kubus, apalagi sudut ya, sudut kubus ya, karena nanti bisa kita pakai untuk yang lain juga, cukup jaring aja ya, jaring, sudut, kemudian rusuk, kemudian diagonal sisi, kemudian diagonal ruang, kemudian volume ya, volumenya, kemudian ada lagi tombol ya, tombol buka tutupnya. Nah, ini volume ini apa ya? Ya sudah, cukup volume aja lah dulu. Kemudian kalau kita save, maka nanti harusnya di bagian sini akan diminta untuk memberikan yang tadi diminta apa, game objeknya. Nah ini ya, target baloknya yang mana? Oh ini balok ya, kita ubah target aja ya. Kita kan mau kubus dulu, ini target aja, target gitu ya. Kok ada kotaknya ya, spasi aja. Nah udah selesai, simpan. Kita lihat sudah berubah atau belum. Nah, ini baru compiling.
Nah, di sini targetnya kan kita kubus kan ini. Ya, berarti masukkan kubusnya. Bentar, kita ulang lagi. Targetnya kubus. Ya dah. Drop down kita buka ke sini. Kalau susah coba kita cari sini ya. Kubus gitu ya. Yang dari mana? Dari sini aja. Kubus. Ada ini, kita pilih. Yang ini pilihan tombolnya ya pilihan kubus. Nah, kemudian jaring-jaring ya, berarti kita ambil dari jaring-jaringnya kubus di sini. Jaring kubus. Kemudian sudut kita ambil titik sudut. Rusuk kita ambil rusuknya. Kemudian diagonal sisi, diagonal bidangnya. Dan diagonal ruang. Dan volumenya ini. Nah, tombol buka tutup kita belum buat. Sekarang kita buat dulu tombol buka tutupnya. Dari frame sini saja. Buka tutup nanti berfungsi untuk menampilkan apa namanya, jaring-jaringnya itu buka nutup gitu loh animasinya. Nah, kita taruh di mana tombol buka tutupnya? Kita taruh di sini aja. Di frame, kemudian kita buat UI image dulu. Nah, ini kita letakkan di sini. Nanti letak untuk tempat tombolnya ya. Kita taruh sini aja. Kira-kira saja. Kemudian ukurannya. Jangan lupa untuk menempatkan ancornya ya. Kita taruh sini dulu, kemudian nggak bisa ke sini karena frame kita cuma di sini ya. Kalau frame kita hanya bisanya di sini nggak bisa. Kalau seperti ini pun coba kita buat, nah tetap nggak bisa ya karena framenya cuma segini. Coba kita karena ini masih dalam frame ya, nggak apa-apa ya, kita coba seperti ini saja dulu. Nanti kalau ada banyak perubahan ya udah. Berikutnya di sini kita tambahkan UI buttonnya. Button kita ubah ukurannya. Kita geser dulu sini. Nah, ini kita beri nama yang bagian sini. Teksnya ini buka misalnya. Buka. Kemudian kita base fit. Nah, ada kan tombolnya. Kemudian kita duplicate aja. Kemudian kita geser ke kanan. Kita beri teksnya. Sini adalah tutup. Nah, kita lihat tombolnya nggak kelihatan ya. Berarti kita buat ini colornya alfanya 0 aja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ini ancornya kita sesuaikan di sini. Nah, tadi yang tombol buka tutup kan yang ini kan. Ini bisa kita rename TB buka tutup. Nah, ini munculkannya tombol buka tutup. Ini sementara namanya seperti ini dulu nggak apa-apa. Berarti kita ke drop down lagi, cari tadi yang kurang ya. Nah, ini tombol buka tutupnya. Kita klik, tarik, masukkan ke sini. Nah, sementara kita sudah punya, sudah mengambil
game objek yang akan kita kelola begitu. Kita simpan dulu. Oh iya, lupa teman-teman. Di belakang dropdown ini nanti kita tambahkan label ya. Berarti kita beri label di sini pakai tag aja. Tag. Kemudian kita letakkan nanti di belakangnya, di bawah dropdown ini ya. Berarti kita template-nya kita matiin dulu. Nah, kita nulisnya di sini. Tag-nya nanti kita taruh di sini. Nah, kita ubah ukurannya. Tag ini fungsinya apa? Untuk memunculkan keterangan-keterangan dari yang kita pilih. Misalnya yang pas dipilih tentang apa namanya? Titik sudut, berarti di sini memunculkan kata-kata tentang titik sudut begitu. Terus kita ambil bagian tengah, center middle, kemudian ukurannya kita sesuaikan. Misalnya 40 gitu. Kita juga tambahkan lagi karena ada teks ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi teksnya. Kita bisa public, bisa pakai serialized field ya. Serialized field seperti ini. Private text. Nah, sini nggak ada karena kita belum ambil tag, itu kan UI ya. Jadi kita tambahkan di sini. Kita ambil UI-nya. Nah, kemudian kita ulang lagi. Tag. Nah, sudah muncul di sini. Keterangan. Nah, kemudian apalagi yang dibutuhkan? Ya, dropdown-nya dia sendiri ya. Karena dia sendiri, kita kan ada di dropdown yang tadi. Private drop down, kita kasih nama DD aja, drop down DD gitu ya. Nah, kita save, kemudian akan ada pilihan satu lagi di bagian sini harusnya. Kita ke drop down dulu. Ya, turun. Nah, ini ada lagi kan keterangan. Kita masukkan tagnya yang ini. Ini tarik, masukkan ke sini. Ini untuk keterangannya nanti. Nah, template-nya ini kita matiin dulu saja. Seperti ini. Kita sudah punya, ini nanti tinggal kita kelola ya. Kita simpan lagi. Nah, berikutnya kita buat update-nya untuk mengelola. Tapi kita ambil yang DD itu siapa? DD kita ambil adalah get komponen. Komponen apa yang kita ambil? Tadi kan drop down. Ya udah drop down aja begitu. Kemudian selesai ya. Nah, jadi kalau kita tulis DD itu berarti nanti di sini ya maksudnya ya drop down-nya itu ya. Tempat bersarangnya ini. Nah, kemudian ketika DD value, nah, kan nanti kan berubah-ubah tuh. Sama dengan 0, 0 itu berarti yang pertama. Apa yang terjadi kalau value 0? Nah, kita tulis keterangannya. Keterangan itu berupa apa? Berupa teks. Apa isinya? Nah, teks itu biasanya kita pakai tanda petik 2 begini. Nah, ini keterangan untuk menuliskannya. Misalnya, kubus memiliki 8 titik sudut. Kemudian kubus AB, CD, EF, GH itu memiliki sudut di titik A, B, C, D, E, F, G, H. Misalnya seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, misalnya ini ada sudut balok. Nah,
Karena ini titik sudut berarti yang sudutnya dulu ya. Sudut yang di sini kita set aktifnya, kan muncul dia kan. Kalau muncul itu berarti true itu 1. Nah, begitu. Atau kita tuliskan true saja ya. Ini boolean jadinya true aja. Selain sudut berarti kan disembunyikan. Nah, kita sembunyikan yang lain berarti jaring set aktif false. Kemudian rusuk set aktif false. Kemudian diagonal sisi dulu set aktifnya juga false. Kemudian diagonal ruangnya set aktifnya false juga. Terus apalagi? Volumenya juga sama. Volumenya set aktifnya juga false. Terus tombol buka tutupnya muncul enggak? Buka tutupnya juga set aktifnya false. Nah, jadi ini ketika pertama kali dibuka dan yang dipilih itu adalah yang ke 0 gitu. Kita coba lagi sekarang jika DD dropdownnya itu bernilai 1. Nah, begitu ya. Karena ini nanti apa? Kita tambah else ya. Kalau enggak 0, misal 1, nah begitu nanti. Terus keterangannya apa? Yang 1 itu adalah rusuk. Berarti rusuknya kita buat true. Kemudian yang ini kita buat false. Ya, yang kita ganti itu kemudian kubus memiliki 12 rusuk gitu ya. Ini keterangannya sesuai dengan keinginan teman-temannya. Misalnya pada kubus ABCD FG memiliki rusuk AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian apa lagi? AD ya. DF, kemudian FG, GH, kemudian ada EH, kemudian ada AE, ada BF, kemudian ada CG ya, kemudian ada DA yang semuanya sama panjang, misalnya begini. Nah, kita simpan. Kita coba dulu apakah ini sudah bisa muncul atau belum gitu ya. Kita tes. Ini biar reload dulu. Nah, kemudian kita play. Apakah scriptnya sudah berfungsi atau belum. Nah, ini titik sudut ya. Sudah ada keterangannya. Titik sudut kubus memiliki tindakan titik sudut. Kita cek dulu di sini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ternyata yang muncul titik sudut. Kalau ini berarti 0. Kemudian kalau rusuk yang dipilih. Nah, ini yang sudah berganti yang warna merah ini. Ini juga sudah keterangannya rusuk. Titik sudut. Nah, ini sudah yang merah titiknya. Kemudian rusuk. Ini yang merah rusuknya. Nah, hal seperti ini dilakukan sampai seterusnya pada script ini. Sampai pada nilai ke 6 ya. Sampai value-nya ke 6. 6 atau 7 itu ya. Pokoknya disesuaikan dengan pilihan yang ada tadi. Nah, pilihannya tadi di drop down ada berapa? Nah, ada titik sudut, rusuk, diagonal sisi, diagonal ruang dan seterusnya. Maka pada itu ya, itu nanti dikasih semua di situ ya.
Kemudian ini drop down-nya di sini. Oke. Kemudian bagaimana misalnya kalau nggak muncul gambarnya ini ya nggak muncul gitu ya. Berarti kita menuju ke bagian kubus ini. Nah, di bagian kubus ini kita tambahkan ketika targetnya ini ditemukan, maka pilihan kubus ini baru muncul. Pilih game object, aktif, kita centang, muncul gitu. Kalau targetnya hilang atau belum ada, berarti pilihan kubus ini ya juga nggak ada. Berarti kita buat game object, sebetulnya ini nggak usah dicentang. Nah, gitu. Kita coba save, kemudian kita munculkan lagi. Kita play ya. Nah, ini sudah nggak ada pilihannya. Nah, ketika muncul, baru muncul pilihannya begitu. Ketika hilang, nggak mau hilang. Kita pilih yang lain, coba pilih diagonal sisi, nggak bisa karena belum. Nah, ini sudah ada di sini. Kalau kita back dulu ya, back dulu, kita kembali lagi. Nah, ini kan hilang, tidak muncul pilihannya. Kalau ininya ada, baru muncul lagi. Seperti itu ya. Oke. Jadi dengan cara yang sama, kita buat untuk yang pilihan balok. Teman-teman juga bisa menduplikat saja yang pilihan kubus ini, kita klik kanan, kemudian duplicate. Nah, kemudian kita rename. Ini menjadi pilihan balok itu. Nah, bagian drop down-nya kita klik bagian drop down. Kemudian kita ganti untuk ya pilihan-pilihannya, kita ganti ya. Titik sudut kubus kita ganti titik sudut balok. Rusuk kubus kita ganti rusuk balok. Kemudian ini pokoknya yang kubus-kubus ganti balok gitu. Nah, sudah, sekarang gambarnya juga. Gambarnya ini kita ambil, kita ganti juga. Yang balok ini masukkan yang ini. Kemudian yang ini rusuknya misalnya. Kemudian yang ini dulu diagonal sisi, kemudian diagonal ruangnya balok yang ini misalnya. Kemudian jaring-jaring balok itu yang ini. Kemudian volume balok yang ini. Nah, sudah begitu. Nah, kemudian di sini juga ganti ya. Jadi sebenarnya kita perlu sendiri ya. Ini kan pilihan kubus DD ya. Dan kita harus membuat baru dengan nama pilihan balok DD begitu. Ini nanti teman-teman lanjutkan lagi ya sampai pada pilihan yang terakhir, volume. Gitu. Jadi kita buat baru lagi untuk yang di sini biar nanti sesuai ya. Ini kan masih pilihan kubus DD, padahal di sini adalah balok. Nah, berarti kita buat baru nih. Nah, pilihan balok DD. Nah, harusnya begini. Create. Kemudian kita ambil ke sini, masukkan ke script dulu. Dalam script kita ambil pilihan baloknya tadi mana? Kita buka. Nah, di sini kita bisa copy paste asal tidak mengganggu yang ini ya. Nah, kita ambil yang ini dulu. Taruh sini. Kemudian pilihan yang lain ini bisa kita ambil sama. Kita copy saja. Kemudian masuk ke sini. Kita paste di sini. Nah, berikutnya nanti kita hanya mengganti bagian yang ini. Balok
Ini balok, tapi ini panjangnya berbeda ya. Tidak usah dikasih panjangnya, keterangannya, dan seterusnya. Ini bisa disimpan dulu. Nah, ini berarti kita lakukan penyesuaian lagi nanti di sini, karena kita akan menghapus yang tadi sudah dipakai, yang kubusnya kita hapus. Nah, kita klik di drop down-nya, pilih balok, kita turunkan. Nah, ini tadi kan punyanya kubus nih, kita bisa remove komponennya. Nah, kemudian yang sini baru, nah, kita betulkan lagi baloknya, pilihan tombolnya, kemudian jaringnya, kita ambil yang balok, jangan sampai keliru. Jaring-jaring balok, kemudian sudut balok, tusuknya. Nah, sekarang kita sudah punya ini. Nah, bagian balok sekarang juga sama. Kita tambahkan ketika baloknya ditemukan kartunya, bagian pilihan balok ini muncul ya. Maka game objeknya kita buat aktif, kita centang. Kemudian ketika target loss, harusnya pilihan baloknya yang ini di sini. Sekarang ini coba kita nyalakan lagi. Nah, kita coba sekali lagi. Oke, ini kosong ya teman-teman ya. Kita pilih yang ini dulu, kubus. Nah, udah kubus yang keluar nih, tusuknya udah betul. Nah, sekarang coba kita, loh masih di situ. Kita ganti baloknya. Nah, sudah jadi balok. Ini sudah berubah tusuknya. Nah, seperti ini. Dan seterusnya ya, teman-teman bisa melanjutkan sendiri untuk keterangan yang ada di sini. Nah, jadi misalnya yang kedua, jika value-nya 2, berarti kan teman-teman memunculkan apa namanya? Objeknya yang berikutnya. Ini 0, 1, 2. Ini 3, ini 4, ini 5. Jadi semuanya ada 6 di sini. Ya. Sebenarnya bisa ditambah satu lagi ya, sisinya belum ada. Nah, teman-teman bisa buat sisi-sisinya ya. Ya, inilah teman-teman untuk drop down ya, drop down menunya, drop down apa pilihan ya, untuk mengontrol yang muncul apa pada image target yang terscan begitu. Sampai sini dulu teman-teman, silahkan mencoba, semoga berhasil. Untuk video berikutnya kita mencoba memfungsikan animasi yang ada di sini, yang ada di jaring kubus dan yang di volume ya. Sekarang kita coba dulu untuk berikutnya part terakhir pada bagian AR. Terima kasih sudah menyimak, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.